pagi pada Mas Amega. Pada hari ini saya akan melakukan latihan sidang untuk sidang tesis saya. Selanjutnya akan saya tunjukkan slide presentasinya. Sudah masuk ya, Mas? Belum, sebentar. Ya, slideshow, ya. Oke, selamat pagi. Jadi, ini adalah tesis saya mengenai comparison between hydraulic fracturing and horizontal well in thinly bedded tight reservoir. Di sini saya dibimbing oleh dua pembimbing, di mana pembimbing pertama adalah Mas Amega dan yang kedua adalah Mas Ardi. Selanjutnya, outline-nya sendiri ada pertama introduction, kedua basic theory, ketiga metodologi, keempat case study, kelima result, dan keenam summary. Oke, langsung lanjut aja untuk introduction. Pertama, concern dari paper ini adalah untuk memproduksikan minyak dari thinly bedded reservoir dengan tight permeability, di mana kita memproduksikannya menggunakan dua metode, yaitu hydraulic fracturing dan horizontal well. Thinly bedded reservoir with tight permeability sendiri adalah reservoir tipis dengan permeability yang sangat tight, di mana biasanya ini adalah berbentuk layering. Dan kita akan melakukan assess yang mana yang profitable antara hydraulic fracturing dan horizontal well. Selanjutnya untuk basic theory, pertama, mengapa kita menggunakan hydraulic fracturing? Pertama, hydraulic fracturing itu dapat membuat area conductive zone, area konduktif di sekitar wellbore, yaitu dengan fracture-nya itu sendiri. Selanjutnya, dengan adanya hydraulic fracturing ini, dia juga dapat memperluas kontak area, di mana kontak areanya itu seluas dari fracture-nya itu sendiri, sepanjang half fracture length dan dengan tinggi panjang dengan tinggi layernya itu sendiri. Selanjutnya dia dapat merubah aliran fluida dari reservoir ke sumur, di mana pada awalnya sumur vertikal biasa alirannya secara radial, kemudian ketika di hydraulic fracturing maka alirannya berbentuk seperti laminar, seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya, untuk mendesain productivity index dari hydraulic fracturing, saya berdasar pada buku Unified Fracture Design by Economides, Oligne, dan Falco, di mana terdapat beberapa parameter yang mempengaruhi dari productivity index ini sendiri. Yang pertama adalah reservoir permeability, yang akan berpengaruh kepada seberapa besar penetration ratio yang kita butuhkan untuk menghasilkan productivity index yang paling maksimum pada kasus itu. Selanjutnya ada propan permeability, di mana ini akan menentukan seberapa konduktif fracture yang kita miliki. Selanjutnya ada drainage area, dan terakhir ada reservoir thickness. Selanjutnya, mengapa kita menggunakan horizontal well? Horizontal well biasanya digunakan untuk memproduksikan hidrokarbon dari reservoir dengan lapisan-lapisan yang tipis. Mengapa bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan, bahwa pada sumur vertikal biasa, maka kontak area dari reservoir ke wellbore hanya memiliki tinggi yang terbatas terhadap ketebalan dari reservoir tersebut. Sedangkan bila kita lihat pada horizontal well, maka kontak area yang kita miliki akan bergantung kepada panjang dari horizontal length yang well kita sendiri. Jadi kita dapat menentukan luas kontak area yang kita butuhkan. Selanjutnya, untuk menghitung dari productivity index dari horizontal well ini, saya menggunakan pseudo steady state equation dari Babu dan Odeh, di mana ada beberapa parameter yang mempengaruhi productivity index ini. Pertama adalah anisotropi reservoir permeability, di mana terdapat perbedaan antara KV dan KH. Ini berperan penting karena pada sumur horizontal, aliran fluida yang masuk dari reservoir ke sumur tidak hanya dipengaruhi oleh aliran secara horizontal, namun juga secara vertikal, sehingga permeability vertikal di sini akan berpengaruh. Selanjutnya ada reservoir thickness, di mana karena terdapat aliran secara vertikal, maka semakin tebal suatu reservoir, maka
influx secara vertikalnya akan semakin kecil. Selanjutnya ada panjang horizontal well, di mana di sini akan mempengaruhi seberapa besar kontak area yang kita miliki. Selanjutnya ada drainage area dan well location. Selanjutnya untuk metodologi, pertama saya melakukan perbandingan antara hydraulic fracturing dan horizontal well, di mana untuk hydraulic fracturing saya melakukan sensitivity propan mesh, dan untuk horizontal well saya melakukan sensitivity horizontal length, dan dilanjutkan dengan sensitivity drainage area, kemudian dilanjutkan dengan economic analysis. Mengapa saya melakukan sensitivity drainage area? Karena pada dasarnya pengembangan suatu lapangan tidak hanya memiliki satu sumur, sehingga untuk memproduksikan dari multi sumur, kita biasanya melakukan yang namanya well spacing, dan drainage area di sini akan merepresentasikan sebagai well spacing tersebut. Selanjutnya, saya juga melakukan analisis tambahan mengenai efek dari reservoir thickness, di mana saya melakukan analisis untuk drainage area yang sama sebesar 40 acre. Untuk hydraulic fracturing, saya juga melakukan sensitivity propan mesh, dan horizontal well saya melakukan sensitivity horizontal length. Dan selanjutnya saya melakukan sensitivity reservoir thickness, dan dilanjutkan dengan economic analysis. Mengapa saya melakukan sensitivity dari reservoir thickness ini sendiri? Karena pada dasarnya kita ingin mengetahui pada ketebalan berapa hydraulic fracturing lebih baik dibandingkan horizontal well. Begitupun sebaliknya. Dan pada kenyataannya, pada kenyataan di lapangan, kita memiliki reservoir yang memiliki thickness yang tidak homogen, sehingga kita pada satu lapangan kita bisa menentukan daerah-daerah mana yang cocok untuk dilakukan hydraulic fracturing dan daerah mana yang dilakukan horizontal well untuk mengoptimalkan dari produksi lapangan tersebut. Untuk case study, di sini saya melakukan beberapa asumsi. Yang pertama, reservoir tersebut memiliki anisotropi permeability dengan KV per KH 1/3 dan drainage area dengan berbentuk kotak, dan decline rate parameter untuk setiap kasus sensitivity hydraulic fracturing akan diasumsikan sama. Dan untuk decline rate parameter untuk setiap kasus sensitivity horizontal well dengan perbedaan dengan sensitivitas panjang horizontal section akan diasumsikan sama. Ini adalah reservoir parameter yang saya gunakan, di mana reservoir pressure-nya di sekitar 2198 psi dengan bottom hole pressure 200 psi, dan reservoir depth di 5.353 feet dengan reservoir thickness 12,47 feet, dan horizontal permeability 5,75 milidarsi dan vertical permeability di 1,92 milidarsi. Dan selanjutnya untuk fluid properties, dan yang di sebelah kanan adalah untuk decline rate parameter. Selanjutnya bagaimana saya melakukan perhitungan decline rate parameter itu sendiri. Saya melakukan perhitungan decline rate menggunakan asumsi di mana drainage area sebesar 40 acre, dan untuk hydraulic fracturing saya menggunakan simulasi reservoir model di CMG dengan asumsi propan mesh di 50.000 pound dan propan permeability di 50.000 milidarsi, yang akan menghasilkan optimum half length di 276,85 feet dengan lebar fracture di 0,82 inci. Dan untuk horizontal well saya membuat reservoir model di CMG juga dengan asumsi horizontal length-nya 200 feet. Kemudian dari hasil simulasi tersebut saya masukkan ke decline curve analysis software untuk mengetahui parameter-parameter dari decline rate tersebut. Selanjutnya di sini adalah productivity index dan hasil dari sensitivity untuk productivity index untuk hydraulic fracturing. Bisa kita lihat sumbu X menunjukkan drainage area dan sumbu Y menunjukkan productivity index, dan setiap garis merepresentasikan propan mass yang berbeda-beda. Bila kita lihat pada garis yang sama untuk propan mesh yang sama, penambahan pergerakan ke kanan, penambahan luas drainage area akan menurunkan productivity index dari hydraulic fracturing. Namun penambahan propan mesh akan meningkatkan productivity index.
Sama juga untuk horizontal well, di sini adalah productivity index horizontal well, di mana sumbu X adalah uh, uh, drainage area dan sumbu Y sama adalah productivity index, dan setiap garis merepresentasikan panjang horizontal section yang berbeda-beda. Bila kita lihat bahwa pada garis yang sama, penambahan drainage area pun menunjukkan penurunan productivity index seperti pada hydrofracturing, dan penambahan panjang dari horizontal section dari horizontal well ini sendiri akan meningkatkan productivity index dari sumur tersebut. Selanjutnya, bila kita analisis lebih lanjut pada fault of increase, untuk yang sebelah kiri adalah hydrofracturing dan yang sebelah kanan adalah horizontal well. Bila kita lihat yang hydrofracturing, penambahan propan mesh akan meningkatkan fault of increase. Namun, akan sampai pada titik optimum, di mana penambahan propan mesh ini tidak akan meningkatkan productivity index yang signifikan, sehingga fault of increase akan mencapai titik yang paling optimum. Selanjutnya, di lain hal pada horizontal well, penambahan panjang dari horizontal section tersebut akan terus meningkatkan dari productivity index tersebut, sehingga fault of increase-nya akan semakin besar. Namun, panjang dari horizontal section ini akan dibatasi sebesar lebar atau panjang dari well spacing yang telah kita tentukan. Selanjutnya, ini adalah economic parameter untuk dilakukannya economic analysis, di mana saya melakukan PSC cost recovery dan PSC gross split. Di sini adalah asumsi-asumsi yang saya gunakan. Dan ini adalah economic parameter untuk cost assumption yang saya gunakan untuk menentukan harga-harga dari setiap hydrofracturing well dan horizontal well. Selanjutnya, ini adalah hasil dari economic analysis dari perbandingan antara hydrofracturing dan horizontal well pada study case ini, di mana ketebalan reservoirnya adalah 12,47 feet. Ini adalah untuk drainage area 20 acre, di mana grafik sebelah kiri menunjukkan PSC cost recovery dan grafik kanan adalah PSC gross split. Sumbu X adalah cost atau harga dari well tersebut, dan sumbu Y adalah NPV dari titik well tersebut. Dan garis warna biru adalah hydrofracturing, dan garis oranye adalah horizontal well. Bila kita lihat dari grafik ini, pada cost yang sama, pada horizontal well akan memiliki NPV yang lebih besar, baik cost recovery atau gross split. Bila kita lanjut pada drainage area pada 20 acre, terjadi penurunan pada keseluruhan NPV dari grafik baik itu hydrofracturing maupun horizontal well. Namun, secara keseluruhan, horizontal well akan memiliki NPV yang lebih tinggi dibandingkan hydrofracturing. Selanjutnya, bila kita lihat pada drainage area 40 acre, dan ini adalah 50 acre, dan selanjutnya terakhir 60 acre, tetap NPV dari horizontal well akan lebih tinggi dibandingkan hydrofracturing. Namun, secara keseluruhan NPV keduanya semakin menurun seiring bertambahnya drainage area. Ini menunjukkan hasil yang selaras pada hasil sensitivity kita sebelumnya, di mana penambahan drainage area akan menurunkan productivity index untuk hydrofracturing maupun horizontal well, yang mengakibatkan penurunan NPV. Jadi untuk hasilnya, untuk study case tersebut, yang mana lebih baik antara hydrofracturing maupun horizontal well? Pada kasus ini dengan reservoir parameter yang telah saya sebutkan, didapatkan bahwa horizontal well akan selalu lebih bagus daripada hydrofracturing karena memiliki net present value yang lebih tinggi. Namun secara umum, horizontal well tidak selalu lebih bagus dibandingkan hydrofracturing. Banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah reservoir thickness. Oleh karena itu, saya melanjutkan analisis kepada efek dari reservoir thickness. Saya melakukan sensitivity reservoir thickness dari 5 feet hingga 250 feet. Dan bila kita lihat di sini, pada reservoir thickness 5 feet, NPV dari hydrofracturing lebih tinggi dibandingkan horizontal well.
bila kita lihat di thickness ketebalan reservoir di 12,47 dan reservoir thickness di 15 feet, horizontal well itu jauh lebih tinggi dibandingkan hydraulic fracturing. Mengapa pada reservoir thickness 5 feet hydraulic fracturing lebih tinggi NPV-nya dibandingkan horizontal well? Karena dengan cost yang sama, kita akan memiliki jumlah propan yang sama, namun dengan ketebalan reservoir yang 5 feet, kita dapat memperoleh panjang fracture yang sama atau lebih besar atau lebih panjang dibandingkan horizontal well itu sendiri dengan cost yang sama, sehingga productivity dari hydraulic fracturing akan lebih tinggi dibandingkan horizontal well. Selanjutnya untuk reservoir thickness dari 25 feet hingga 100 feet. NPV dari hydraulic fracturing akan merangkak naik menyusul NPV dari horizontal well. Dan pada 100 feet terdapat pada sumur dengan harga 5,55 million US dollar, maka NPV keduanya antara hydraulic fracturing dan horizontal well akan sama. Bila kita lanjutkan pada reservoir thickness di 150 feet hingga 250 feet, NPV dari hydraulic fracturing akan semakin tinggi melebihi dari horizontal well. Dan pada 250 feet bisa kita bilang hydraulic fracturing memiliki NPV yang lebih tinggi dibandingkan horizontal well. Untuk summary dari tesis saya adalah penambahan dari treatment size atau propan mesh akan meningkatkan productivity index untuk hydraulic fracturing, dan penambahan panjang untuk horizontal well, untuk penambahan panjang untuk horizontal section pada horizontal well juga menambah productivity index pada drainage area yang sama. Dan untuk penambahan drainage area akan mengurangi productivity index baik itu hydraulic fracturing maupun horizontal well. Dan pada thinly bedded reservoir with tight permeability, keduanya antara hydraulic fracturing dan horizontal well dapat digunakan. Namun pada study case ini kita bisa melihat bahwa horizontal well lebih bagus dibandingkan hydraulic fracturing bila ketebalan layer di bawah 100 feet. Dan hydraulic fracturing lebih tinggi dibandingkan horizontal well pada thickness di atas 100 feet. Untuk recommendation, study ini dapat dikembangkan lebih jauh dengan menganalisa skin factor untuk horizontal well. Selanjutnya dapat melakukan analisa untuk decline rate antara hydraulic fracturing dan horizontal well untuk setiap kasus. Yang ketiga, membuat reservoir model untuk setiap kasus antara hydraulic fracturing dan horizontal well. Yang terakhir adalah melakukan sensitivity kV per kH dalam pemilihan hydraulic fracturing dan horizontal well. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, good. Waktunya juga lumayan sih. 17 atau 18. Tapi sudah oke lah. Paling nggak tinggal kamu diskusikan sama Mas Ardi ya nanti ya. Ya, Mas. Tapi sudah oke sih ini. Sudah lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Calvin sama ini mau nanya, Johan? Tidak, Mas. Udah aman, Mas. Oke. Bagus, Mas. Ya udah. Oke, Hidayat. Ya, Mas. Screen share-nya kamu ganti dulu. Videonya di-on kan, supaya kita kelihatan lah gitu. Oke, terima kasih. Ya, Mas. Sama-sama, Mas. Semoga nanti lancar semua lah ya, Calvin. Siap, Mas. Johan, Hidayat. Dan Siap, setelahnya mungkin supaya apa? Ya, moga-moga bisa setelah lulus nanti bisa dapat kerjanya cepat ini. Johan sih sudah kontrak lah. Ya, Mas. Kalau Calvin sama Hidayat ya sudah kontrak lah sama perusahaan kecil yang di Sabuga lah gitu. Baik, thank you atas waktunya semua ya. Okay. Nanti kita moga-moga kita lancar semua nanti di sidang. Oke, Thank you. Oke. Sama-sama. Oke, silakan kalau mau load off, saya mau nge-save dulu ini. Ya. Oke, Mas.
Oke, thank you, thank you.